Semangat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak dan Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun kita berada. Bersama saya, Wianto, Guru IPA SMP Negeri 12 Malang, JGP Angkatan ke-8. Setelah saya mempelajari dan mengikuti kegiatan pembelajaran calon guru penggerak pada modul 1.1, maka tibalah saatnya saya melakukan aksi nyata penerapan modul 1.1 dengan tema filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas mempelajari modul ini, selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasakan bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih terpusat pada guru atau teacher center, sehingga anak didik kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Padahal seharusnya pendidikan harus berpusat pada anak, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Adapun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberikan pembelajaran kepada saya. Yang pertama adalah menyadarkan kepada saya bahwa pentingnya pendidikan yang menuntun dibandingkan sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan keteladanan, motivasi, inspirasi, dan dorongan, seperti halnya Trikon Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tutwuhi handaya. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan harus berpusat kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, maka muncul ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Itu saya akan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center berpusat pada guru menjadi student center yang berpusat kepada anak, dengan mengusung nilai-nilai yang pertama adalah kolaboratif, aktif, mandiri, dan menumbuhkan rasa berani kepada anak didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Praktek baik atau aksi bisa saya lakukan. Saya awali dengan proses perencanaan. Perencanaan ini saya lakukan dengan berkolaborasi dengan sesama teman sejawat mata pelajaran IPA yang ada di tim MGMPS IPA SMP Negeri 12 Malang. Kemudian saya melakukan proses penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan masukan dari rekan-rekan teman sejawat IPA di MGMPS SMP Negeri 12 Malang. Selanjutnya saya mendesain atau membuat media pembelajaran yang interaktif, sederhana, memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita menjadi media yang dapat meningkatkan atau memudahkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini kita awali dengan berdoa untuk menumbuhkan karakter religius, serta untuk menumbuhkan rasa sopan santun kita sisipkan nilai-nilai karakter kesopan santunan. Duduk dengan tertib, segala aktivitas dihentikan, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, belajar kita bisa lancar, bermanfaat untuk kita semuanya. Lalu dipimpin berdoa. Ketika sedang berdoa, ada siswa yang tiba-tiba masuk, sehingga ini menjadi kesempatan bagi guru untuk memberikan penguatan nilai karakter, utamanya adalah etika dan sopan santun pada anak didik. Kita juga belajar etika dan sopan santun. Ini penting, harus kita mulai
mulai. Nah, kita mulai dari diri kita, membekali diri kita dengan ilmu sopan santun. Pak Eko berikan contoh. Ketika kamu masuk ke suatu kelas, di kelas itu masih berdoa atau masih menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong jangan masuk kelas dulu ya, dihentikan dulu sampai dengan selesai. Nanti kalau selesai kamu masuk. Itu namanya etika. Nah, setelah proses berdoa dan menyisipkan nilai etika dan sopan santun dilaksanakan, maka selanjutnya sebagai guru saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga anak-anak memahami nanti targetnya setelah pembelajaran apa. Kemudian saya membagi kelompok, kemudian memberikan instruksi pembelajaran apa yang harus dikerjakan oleh anak, kemudian alokasi waktunya berapa. Nah, ini kita sampaikan secara jelas agar anak bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Nah, setelah anak dibagi ke dalam kelompok, maka mereka melakukan kolaborasi dengan teman kelompoknya. Nah, ini untuk membangkitkan rasa percaya diri, kemudian kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kemampuan untuk menjawab dan seterusnya. Sehingga dengan menciptakan suasana yang kolaborasi ini, anak menjadi terampil dalam berkomunikasi, kemudian mengemukakan ide dan gagasannya. Nah, setelah mereka melakukan kerja kelompok, maka tiba saatnya mereka melakukan presentasi kelompoknya masing-masing. Kita menggunakan teknik window shopping. Jadi anak-anak dalam kelompok ada yang bertugas sebagai penjaga stand, ada yang bertugas sebagai pembeli. Yang penjaga stand tugasnya adalah berjaga di standnya masing-masing, di karyanya, kemudian menjelaskan kepada kelompok yang lain. Sedangkan anggota kelompok yang lain bertugas berkeliling ke karya kelompok-kelompok yang lain. Mereka memberikan masukan, memberikan ide dan gagasan. Kemudian mereka juga mencatat yang nantinya hasilnya dibagikan kepada kelompok masing-masing. Tugas saya sebagai guru adalah mengarahkan agar proses presentasi secara video shopping ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian setelah proses video shopping, presentasi selesai, maka tugas saya sebagai pendidik adalah memberikan penguatan konsep-konsep yang sudah dipelajari oleh anak-anak tadi melalui diskusi kelompok, mana konsep yang kurang benar dan mana yang sudah benar. Ini diberikan penguatan serta umpan balik dari siswa. Kemudian saya sebagai guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan pembelajaran. Nah, adapun refleksi selama pembelajaran yang saya lakukan ini, yaitu ada sebuah tantangan dan sebuah solusi. Tantangannya ternyata selama proses pembelajaran berlangsung masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kemudian ada murid yang masih beraktivitas mengganggu temannya yang lain. Ada juga murid yang masih malu-malu untuk melakukan proses presentasi, bertanya maupun mengemukakan pendapat. Nah, berangkat dari tantangan ini, maka saya menghadirkan sebuah solusi. Yang pertama adalah melakukan pembimbingan dan motivasi personal. Jadi anak-anak yang bermasalah itu saya panggil, saya berikan motivasi, kemudian bimbingan secara personal. Kemudian solusi yang kedua adalah saya terus melatih keberanian untuk berbicara, mengungkapkan pendapat di depan umum dengan melakukan kegiatan-kegiatan serupa untuk materi-materi selanjutnya. Ini refleksi. Kemudian testimoni dari beberapa kawan kami dan siswa kami. Ini testimoni dari rekan sesama guru IPA. Perkenalkan, saya Sudahlia Wardani, salah satu pengajar mapel IPA di SMP Negeri 12 Malang. Saya salah satu rekan kerja dari Bapak Wianto yang sekarang sedang melaksanakan program guru penggerak angkatan ke-8. Menurut saya, beliau sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Salah satunya
inovatif, kreatif, menyenangkan, dan yang paling penting berpusat pada siswa. Sekian, saya ucapkan semoga sukses selalu Pak Wianto, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Kanaya Syakira Ramadhani, kelas 7B, dan saya Raiza Nela Feretina dari kelas 7B. Kami dari SMPN Negeri 12 Malang. Saya sangat senang sekali belajar IPA dengan Pak Wianto dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Saya senang bisa merasa lebih dekat dengan teman karena saya sering bekerja kelompok, dan hasil kerja kelompok kami akan presentasikan di depan teman-teman kelas kita. Dari awal saya yang kurang percaya diri untuk mempresentasikan, sampai akhir saya bisa mempresentasikan dengan rasa percaya diri. Kami sedang berkreasi di depan halaman sekolah sambil bermain dengan teman-teman. Pak Wianto hanya menambah sedikit materi agar lebih paham ke pelajarannya. Terima kasih, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelas 7C dan Rizal Jafar dari kelas 7C ingin menyampaikan pesan kami terhadap pembelajaran bersama Pak Wianto. Pesan saya terhadap pembelajaran dengan Pak Wianto adalah sangat baik karena pelajaran yang disampaikan sangat jelas dan bisa masuk dalam kepala. Lalu kesan saya ialah caranya enak, santai, dan jika memberikan tugas tidak terlalu berat. Sekian dari kami, terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian tadi aksi nyata yang telah kami lakukan pada modul 1.1 dengan tema filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, salam sukses, selamat dan bahagia.